Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala la'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas satu ayat pendek. Ayat yang kita bahas adalah surah Qaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Dan datanglah sakratul maut dengan pasti. Itulah sesuatu yang kamu tidak bisa hindari. Akan ditiupkan sangkakala, dan itulah hari yang telah dijanjikan. Waktu itu setiap orang akan datang disertai dengan seorang pembimbingnya dan saksinya. Sebelum ini engkau berada dalam kelalaian, maka kami singkapkan dari kamu tirai kamu, dan pandangan kamu pada hari itu menjadi sangat tajam. Ayat-ayat ini bercerita tentang apa yang akan terjadi pada waktu sakratul maut. Kemudian apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Kata para ulama ada dua kiamat. Satu kiamat kecil, yaitu waktu sakratul maut, dan kedua kiamat besar, waktu wa nufikha fis sur, ketika trompet dibunyikan. Yang satu disebut sakratul maut dalam ayat ini, yang satu disebut lagi yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Di dalam ilmu-ilmu agama, pembicaraan tentang kehidupan setelah mati dan kehidupan nanti pada hari kiamat disebut eskatologi. Eskatologi adalah ilmu tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia. Nah, yang pertama, Al-Quran bercerita tentang sakratul maut. Kata sakratul maut berasal dari kata sakaro, yang artinya mabuk. Seperti dalam ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sakrat artinya mabuk. Dalam bahasa Indonesia berubah jadi sekarat. Kalau perusahaan juga lagi kalang kabut dan mungkin sebentar lagi bangkrut, orang mengatakannya perusahaan itu lagi sekarat. Kata sekarat sekarang dinisbahkan kepada apa saja yang mau mendekati kematian. Kata sakarat itu artinya mabuk, dan orang mabuk artinya orang yang hilang akal. Dia tidak mengerti lagi apa yang dia omongkan, dia tidak mengerti lagi apa yang dia dengarkan, dia juga tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Itu kalau orang itu mabuk. Nah, orang itu menghadapi kematian ketika maut menjemputnya, yang seperti dalam keadaan mabuk. Karena itu Al-Quran menyebutnya sakratul maut, mabuk
karena kematian. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dan telah datang sakratul maut itu dengan pasti, dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, dan kalian tidak bisa menghindar dari hal seperti itu. Jadi kematian ini, sakratul maut ini pasti akan kita alami. Yang saya ceritakan ini pasti saudara alami. Kalau tidak esok hari, siapa yang mau daftar untuk esok hari? Pendaftaran masih sangat terbuka. Kalau tidak esok hari, sekian hari lagi, pasti semua akan mengalami sakratul maut. Jadi saya akan berbicara tentang pengalaman yang pasti saudara alami. Kalau saya bercerita tentang umroh, tidak setiap saudara pasti mengalami umroh. Kalau saya cerita tentang ziarah ke Irak, tidak semua orang mendapat kesempatan ziarah ke Irak. Tapi kalau saya berbicara tentang kematian, semua orang pasti mengalami. Jadi saudara mesti dengarkan ini baik-baik, biar jadi peta perjalanan untuk menghadapi kematian. Orang sedang mati itu seperti dalam keadaan mabuk. Dia mengalami pengalaman yang aneh-aneh yang tidak bisa dia pahami, atau dia mulai memahami pemahaman yang baru. Di dunia ilmu pengetahuan sekarang lahir sebuah disiplin baru. Disiplin itu artinya ilmu baru, ilmu tentang kematian. Dan mereka melakukan penelitian, mengumpulkan pengalaman-pengalaman orang yang sedang berada dalam sakratul maut. Mereka tidak menyebutnya sakratul maut, mereka menyebutnya NDE, near the death experience, NDE. Pengalaman near, dekat, death, kematian, experience artinya pengalaman. Sebetulnya singkatannya sakratul maut. Dikumpulkanlah pengalaman orang yang mengalami sakratul maut tapi tidak terus mati, dia hidup kembali. Ajaibnya, di seluruh dunia pengalaman kematian itu sama, tidak berbeda-beda. Apapun agamanya, apapun kebudayaannya, bahkan tidak ditentukan oleh usia. Apa saja yang sama. Memang masing-masing unik, pengalamannya beda-beda, tapi ada yang sama. Yang dikumpulkan adalah yang sama. Satu, dalam istilah ilmunya disebut OBE, out of body experience, pengalaman keluar dari tubuh. Jadi orang yang meninggal itu kemudian tidak jadi cerita bahwa dia merasa rohnya keluar dari tubuh, kemudian naik ke atap rumah dan melihat tubuhnya di bawah dalam keadaan berbaring. Kalau di rumah sakit dia melihat dokter yang merawatnya, atau dia melihat keluarga yang menungguinya, dia naik ke atas. Itu pengalaman yang pertama, OBE, pengalaman keluar dari tubuh, menyaksikan tubuhnya. Bahkan ada yang menjenguk keluarganya, meninggalkan dulu keluarganya. Ada yang menempuh padang ilalang yang panjang tidak henti-hentinya ketika ia keluar dari tubuhnya. Ada seorang pasien yang mengalami pengalaman sakratul maut di meja operasi. Setelah dimasukkan anestesi, disuntik supaya tidak merasakan rasa sakit, ia kemudian masuk ke alam sakratul maut. Dia dalam keadaan tidak sadar, dia merasa rohnya keluar. Setelah operasi selesai, sudah kelihatan misalnya di layar bahwa detak jantungnya sudah berhenti, jadi dia sudah mati. Setelah itu diresusitasi, dikejutkan berkali-kali sampai akhirnya dia hidup lagi. Pasien itu melihat di samping ada perawat yang menarik laci sampai rusak. Dia lihat juga ada dokter X yang namanya tercantum di dadanya yang
mempunyai kaos yang tidak match. Semua diceritakan terperinci. Beberapa kamar di tempat itu dia ceritakan, pasien di tempat itu, pasien di tempat itu. Jadi rupanya rohnya keluar. Yang lebih mengherankan dokter ialah bahwa pasien itu satu, ya heran juga bahwa dalam keadaan tidur masih ada yang kelayaban dan menyaksikan apa yang terjadi di rumah sakit. Makanya kalau kita berkunjung bisa ke ICU dan ada orang yang sedang koma, jangan sembarangan ngobrol atau apa saja. Siapa tahu yang koma itu malah memperhatikan kita. Yang mengherankan tadi itu, kok bisa melihat padahal dia dalam keadaan di ruang operasi. Tapi yang jauh lebih mengherankan dari itu ialah pasien itu buta sejak lahir. Jadi pada waktu dia sadar, dia tidak bisa melihat. Dokternya apalagi melihat kaos kakinya yang ketukar. Dia tidak bisa melihat itu, tapi begitu dia dalam keadaan sakratul maut, dia bisa melihat dengan sangat tajam. Penglihatan seperti itu dilaporkan oleh semua orang yang sekarat di berbagai bangsa. Al-Quran menyebutnya, fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami singkapkan tirai yang menutupi matamu dan tiba-tiba mata kamu menjadi sangat tajam. Sebetulnya yang melihat itu bukan mata, yang melihat itu roh kita. Yang melihat itu bukan mata, tapi roh kita. Mata itu cuma alat aja, alat yang ada di dalam tubuh. Maka ketika alatnya rusak, rohnya masih tetap bisa melihat. Ketika kita menjadi roh, kita tidak memerlukan tubuh lagi, tidak pakai alat lagi, kita melihat langsung dengan roh. Fakashafna anka ghita'aka, kami singkirkan dari kamu tirai kamu. Fabasarukal yawma hadid, dan mata kamu menjadi sangat tajam. Rohnya keluar dan dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya dengan penglihatan yang sangat tajam, sampai bisa bedakan kaos yang tidak sepasang itu dengan sangat tajam. Padahal ketika dia bangun, dia tidak bisa menyaksikan itu semua karena matanya buta. Roh lah yang melihat. Saudara-saudara juga yang mendengarkan saya itu roh. Telinga itu cuma alat. Karena itu kalau rohnya sedang tidak mau dengarkan, walaupun saudara menghadap kepada saya, tidak kedengaran suara saya. Kalau rohnya sedang tidak mau dengar. Seseorang anak yang sedang dimarahi oleh ibunya misalnya, si anak itu menghadapkan wajahnya seperti mendengarkan. Tapi ketika ibunya tanya, coba ulangi apa yang aku omongkan tadi. Apa mah tadi mah? Dia tidak dengar. Mukanya aja yang menghadap kepada ibunya, tapi sebetulnya rohnya tidak ikut mendengarkan. Roh juga yang melihat. Kalau roh sudah tidak mau melihat, kita tidak akan menyaksikan apa-apa. Saya pernah belajar hipnotisme. Jadi gurunya menunjukkan praktek, dia bawa orang dari kantornya. Karena dia ngajarnya di rumah saya, jadi dia bawa orang. Jadi dia datang. Terus saat dia bawa seorang perempuan, kemudian dihipnotis, ditidurkan. Yang diajak ngomong rohnya sekarang. Kata hipnotis itu, dalam keadaan hipnosa, dia berkata, nanti kalau kamu bangun, nanti kalau saya bunyikan ini, kamu bangun, dan orang ini, waktu itu dia tertidur, orang yang duduk di samping kamu itu adalah bapak kamu. Saya yang tunjuk itu, orang di samping kamu itu bapak kamu. Begitu dibangunkan, bukan terbangun dia. Lalu dia lihat ke kursi di samping kamu, langsung dia bilang, bapak, kok ada di sini? Terus mau salaman sama saya tidak menerima. Dan dia heran, kenapa pak nggak mau salaman? Nah, kemudian waktu tidur itu dia juga dibisiki, waktu dalam keadaan hipnosa dia diberitahu, nanti kamu tidak melihat apapun, tidak ada pintu keluar di rumah ini. Jadi setelah dia mengucapkan kepada saya, bapak ada di sini,
Kemudian Jibril berkata, coba kamu keluar. Dia keluar, bingung dia, putar-putar rumah itu. Kok rumah ini tidak ada pintunya? Matanya tidak melihat. Sekali lagi, bukan matanya yang tidak melihat. Mata itu cuma alat. Yang tidak melihat adalah roh. Kalau roh diberitahu tidak melihat, ya dia tidak kelihatan. Pada waktu kita meninggal dunia, yang melihat itu roh. Dan roh kita melihatnya dengan sangat tajam, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi sekiranya saya meninggal dunia somewhere, insya Allah syahid misalnya, saya menengok jemaah Al-Munawwarah. Kebetulan bisa saya meninggalnya itu hari Minggu pagi, dan saya ingin ngecek di Masjid Al-Munawwarah siapa yang baca doa sekarang ini. Mata saya bisa melihat dengan tajam, malah bacaan doanya bisa saya dengar. Ketika sakratul maut tiba, mata kita menjadi sangat tajam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dahulu kamu tidak bisa menyaksikan semuanya ini. Dahulu kamu dalam keadaan lalai, tidak tahu dengan apa yang terjadi seperti ini. Fakashafna anka ghita'aka. Lalu kami singkapkan tirai yang menutupi kamu. Fabasarukal yauma hadid. Lalu pandangan kamu waktu itu menjadi sangat tajam. Penglihatan kita sangat intens, melintasi ruang dan waktu. Tidak ada yang gaib lagi waktu itu, melintas ruang dan waktu. Dan yang paling dahsyat ialah roh kita akan menyaksikan bentuk roh orang-orang di sekitar kita yang menunggu itu. Kita kan tidak tahu bentuk roh kita. Sekarang yang saya tahu ialah bentuk muka saya. Saya bisa ambil cermin, saya lihat muka saya. Istri saya misalnya bangun, terus setelah selesai sholat, dia ngambil cermin, dia lihat, pantas ya kata orang muka saya. Dia memberikan komentar dari komentar orang lain yang melihat muka dia, dan dia juga melihat muka dia. Tapi rohnya tidak pernah kita tahu. Tidak ada cermin untuk bisa melihat roh kita seperti apa. Tapi ketika kita meninggal dunia, kita akan melihat roh kita itu seperti apa. Dan kita akan juga melihat roh orang lain di sekitar kita seperti apa. Ada dulu jamaah saya di Jakarta, dia mengalami operasi besar-besaran dan dia alami sakratul maut. Katanya dia keluar dari tubuhnya tadi itu OBA, dan dia naik tangga yang sangat panjang sampai di atas itu, nggak tahu di mana kata dia. Dia melihat ada orang yang kelihatan kakinya aja di bawah, dan orang itu berkata dengan sangat lembut, pulanglah kamu belum waktunya. Dan itu pengalaman return to the body, itu juga disebutkan dalam pengalaman seluruh dunia dari penelitian sakratul maut. Lalu dia balik, ketika dia lihat di sekitar dia, di sekitar meja operasi dia itu, dan dia lihat keluar juga ada banyak binatang. Ada ular, kata dia, ada serigala, dan juga sekitar itu. Hanya sedikit yang orangnya. Dia juga heran, yang banyak itu ular, serigala. Dan itu sebetulnya dia lihat adalah roh orang-orang di sekitar. Di antara derita yang dialami orang, dialami jenazah yang sudah diantarkan ke kuburan. Di antara derita mereka ialah kalau mereka menyaksikan para pengantar jenazah dalam bentuk binatang-binatang buas, dalam keadaan ketakutan, kecemasan bercampur jadi satu karena tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau saudara tiba-tiba dilemparkan oleh angin puting beliung, disimpan di sebuah lembah yang gelap gulita dan kedengaran suara-suara yang menakutkan, itu saudara dalam bahasa Arabnya itu disebut wahsyah. Karena itu ada sholat wahsyat.
Sholat yang harus dilakukan oleh keluarga untuk menghibur orang yang sedang dalam keadaan keeng. Jadi pada malam pertama orang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk sholat buat orang yang meninggal dunia itu. Sholatnya disebut sholat wahsyat di kalangan madhab ahlul bait, di kalangan Nahdlatul Ulama itu disebut sholat al-uns, sholat untuk menemani orang yang sudah meninggal dunia. Orang dalam keadaan seperti itu, lalu tiba-tiba dia menyaksikan, kalau dalam sebuah film digambarkannya, filmnya yang bikin orang Islam, dia lihat roh itu terus mengikuti jenazahnya sejak dimandikan sampai diantarkan. Dia akan menandai siapa-siapa saja yang mengantarkan jenazahnya. Dan dia paling sedih kalau banyak pengantar jenazahnya itu berupa binatang-binatang buas. Dan yang dia lihat itu adalah bentuk roh dari orang. Tubuh saya, tubuh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu masih tetap kelihatan manusia. Tidak ada yang bentuknya binatang. Paling-paling mendekati binatang lah. Saya pernah cerita di sini kan, menurut orang kulit putih yang paling mirip orang utan itu katanya orang Afrika yang berkulit hitam. Itu paling mirip karena kulitnya hitam, mirip orang Afrika. Tapi kata orang Afrika yang mirip orang utan itu orang kulit putih, karena bibir orang utan itu tipis dan orang kulit putih rata-rata bibirnya tipis. Jadi jangan muji-muji, itu bibirnya indah, tipis seperti bibir orang utan. Mereka nyebut juga orang Indonesia ini katanya mirip orang utan karena hidungnya pesek. Tapi kata orang Indonesia, orang kulit putih itu mirip orang utan karena seluruh tubuhnya tertutup bulu. Kita kan kurang bulunya. Jadi kita tidak mirip orang utan karena kurang bulu. Orang bule itu bulunya di mana-mana. Ya rupanya masih ada sisa dari orang utan, orang tuanya dahulu. Ala kulli hal, di alam ini tubuh kita ini tidak pernah serupa dengan binatang. Tapi di alam ruh kita ini bisa berbentuk binatang. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itu disebutkan siapa lagi yang paling buruk kedudukannya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 60, Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian, katakan oleh kamu Muhammad kepada mereka itu, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah? Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Orang yang dilaknat Allah, dimurkainya, kemudian Allah jadikan mereka itu monyet, babi, dan para penyembah berhala. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan yang paling sesat dari jalan yang lurus. Sebenarnya ketika saya membaca ini, bulu kuduk saya berdiri, soalnya saya harus mencari ayat ini dalam keadaan tadi saya di dalam surat Qaf, tapi begitu saya buka langsung ayat itu yang saya cari, kul hal unabbiukum. Jadi kayaknya ada roh yang membimbing saya untuk membuka ayat. Biasa saya susah cari ayat itu, dan persis ayat ini saya bisa menyebutkan Al-Ma'idah ayat 60. Di dalam kitab Mafatihul Jinan diceritakan bahwa setelah meninggal dunia, sebagian roh diizinkan untuk menjenguk keluarganya. Dan biasanya mereka datang pada hari Jumat atau hari Kamis, datang menjenguk keluarganya. Sampai Nabi mengibaratkannya, jadi mereka datang menengok kalian seperti burung-burung merpati yang bertengger di jendela-jendela rumah kalian.
Itu seperti, bukan burung merpati itu roh. Tapi di dalam literatur Iran misalnya kalau menggambarkan roh, itu burung-burung merpati yang berterbangan. Ini yang terasa, burung merpati itu lambang kantor pos yang membawa berita. Dalam literatur Islam, dalam gambar-gambar Islam, burung merpati itu lambang dari roh, dan mereka datang singgah biasanya di rumah. Dan seperti itulah katanya, roh itu datang menengok keluarganya. Mereka sangat bahagia kalau melihat keluarganya dalam keadaan bahagia atau sedang melakukan amal soleh. Mereka berduka cita kalau keluarganya juga sedang dalam keadaan duka cita. Dan mereka tahu itu tanpa harus tanya. Misalnya, kenapa sih ini keluarga lagi sedih? Semua tahu. Mereka tahu tanpa tanya. Karena fabasorukal yauma hadid, pada hari itu pandangan kamu sangat tajam, kata Al-Quran. Kita baru cerita satu saja nih pengalaman setelah mati. Dan yang pertama yang saya ceritakan tadi itu OBE, out of body experience, pengalaman ketika roh keluar dari tubuh. Dan roh itu mempunyai mata yang sangat tajam. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika dia masih hidup. Antara lain, ia akan melihat bentuk roh dirinya dan bentuk roh orang-orang di sekitarnya. Apa yang menyebabkan bentuk kita ini bagus? Makanan kita kan? Kemudian mungkin kesehatan kita, itu yang membuat tubuh kita bagus. Apa yang membuat roh kita bagus? Akhlak kita, amal-amal yang kita lakukan. Nah, kalau saudara ini kerjanya itu mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, menyerang kehormatan orang lain, kata Al-Quran, sudah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, tapi yang disembunyikan oleh mereka jauh lebih besar lagi. Yang tampak itu cuma seperti gunung es, di dalamnya itu lebih besar lagi kebenciannya kepada kita. Nah, itu kalau orang memelihara kebencian, bukan memelihara kasih sayang. Kalau kerjaannya itu hanya menyebarkan fitnah, nanti kalau dia melihat rohnya atau orang lain melihat rohnya itu akan kelihatan seperti serigala. Kalau kerjanya di dunia itu hanya mengejar-ngejar kenikmatan hidup aja, mengejar-ngejar hawa nafsu saja, itu bentuknya jadi babi, al-khanazir, dalam bentuk babi. Dan mereka adalah para penyembah berhala. Berhalanya itu antara lain harta kekayaannya, duitnya, dan sebagainya. Itu yang akan membentuk jiwa kita atau roh kita. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Mohon maaf, hari ini pengajian kita menakut-nakuti kalian ya, atau malah menenteramkan kalian. Jadi kalau nanti mati juga, oh kan lepas dari segala penyakit, jadi tidak lagi takut mati. Semoga Ustadz panjang umur. Makasih. Harusnya ditambahkan, semoga Ustadz panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dulu ada orang yang dipanjangkan umurnya karena doa kawan. Jadi ada orang, dalam Bukhari itu diceritakan tentang seorang tua yang begitu tuanya, usianya itu mungkin lebih dari 100 tahun, sampai karena ketuaannya, karena alisnya itu sudah mendekati bibirnya. Jadi dia jatuh karena panjangnya sampai alisnya itu mendekati bibirnya, gitu. Atau itu lebay aja kayaknya, saking tua dan udah terbungkuk-bungkuk, sakit terus menerus. Anak-anak melempari dia dengan batu, majnun, majnun, gitu. Orang gila, orang gila. Dan orang tua itu berkata, asobatni da'watu Sa'ad, aku tidak gila, aku kena doanya Sa'ad. Jadi orang tua itu katanya
Sa'ad itu diangkat jadi gubernur di sebuah daerah, walaupun dia menolak habis-habisan, tidak mau jadi gubernur. Dia akhirnya jadi gubernur, kemudian diperiksa oleh Umar bin Khattab karena mendapat laporan dari penduduk bahwa Sa'ad itu bukan gubernur yang baik. Di antara laporannya, malam hari dia tidak bisa kita temui, padahal keperluan kita ini kadang-kadang datang pada malam hari. Lalu Sa'ad berkata, ya Amirul Mukminin, waktu siang saya pakai untuk berkhidmat kepada manusia, izinkanlah saya di waktu malam itu untuk mempersembahkan seluruh malam saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak apa-apa, kata Umar. Lalu orang itu mengadu lagi. Pada setiap minggu selalu dia libur, dia tidak datang ke kantornya, jadi kita tidak bisa menemui dia. Lalu kata Sa'ad, aku itu cuma punya pakaian satu pasang aja, jadi kalau aku pakai, dan itu 1 minggu sekali harus dicuci. Ketika pakaian itu dicuci, aku tidak bisa pergi keluar rumah. Oke, kata dimaafkan. Kalau kita dengar cerita itu sekarang, gak mungkin tuh ya, gubernur tidak punya pakaian. Nah, akhirnya yang ketiga, ada orang mengadu juga, dia tidak adil kalau memberi. Dan Sa'ad tidak tahu di mana tidak adilnya, jadi dia tidak bisa mengemukakan alasan. Dia hanya berdoa, ya Allah, jika omongan dia ini bohong, menuduh saya tidak adil, panjangkan usianya di dalam penderitaan. Dan panjanglah usianya dalam penderitaan. Semoga Ustadz panjang umur. Titik-titiknya apa? Saya tambahkan sendiri aja, semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Saya juga akan doakan saudara semua panjang umur dalam kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan para imam. Satu hari datang kepada Aisyah di bulan puasa, dan dia perempuan. Perempuan itu berkata, saya kalau bulan puasa, saya tetap puasa walaupun saya mens. Lalu kata Aisyah, Al-Haruriyah enti, kamu ini orang Khawarij. Kalau orang Khawarij berpendapat perempuan yang mens tetap harus puasa, karena di dalam Al-Quran tidak ada pengecualian. Al-Quran hanya menyebutkan in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, dan mens bukan sakit dan bukan perjalanan, jadi tetap harus puasa. Jadi kata Aisyah, kamu orang Khawarij ya? Iya, kata dia. Lalu apa kata Aisyah? Kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is shalat. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Untuk apa itu? Untuk perempuan yang mens. Untuk perempuan yang mens diperintahkan mengqada puasanya, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Jadi kalau orang mens 10 hari, tidak usah mengqada 50 kali salat, nggak usah. Kecuali kalau sudah waktu sholat, dia tidak buru-buru sholat, terus 1 jam kemudian dia mens, itu harus qada. Tapi qadanya bukan karena mensnya, qadanya memang belum sempat dia lakukan sebelum mens. Setelah mens, dia tidak usah qada lagi. Jadi kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salat. Kami diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Nah, kawan-kawan kita, termasuk mungkin yang bertanya ini, atau ustadz yang bertanya ini, yang pernah ditanya ini, karena berdasarkan hadis itu, maka mereka berpendapat yang ada itu qada puasa, qada salat tidak ada. Kalau yang tanya itu laki-laki, tetap harus qada salat. Kalau ketinggalan salatnya, dia harus qada. Dalilnya apa? Ya itu dalil Aisyah juga bisa dipakai. Salat itu harus diqada kalau ketinggalan, dan tentu dalil-dalilnya banyak. Rasulullah itu salah satu dalilnya lah dalam Sahih Bukhari. Kalau beliau ketinggalan sholat malam, besoknya beliau mengqadanya. Kalau sholat malam aja diqada yang sunat, apalagi yang
wajib. Dan Rasulullah juga pernah berkata, ketika seorang anak berkata, itu dalam Nailul Autor disebutkan, bisakah saya mengqodokkan sholat ibu saya? Bisa, kata Nabi. Lalu beliau bersabda, apakah kamu akan membayarkan utang-utang ibumu kepada orang lain? Tentu ya Rasulullah. Apalagi utang kepada Allah, kamu paling layak membayarnya. Saya sudah amanat ini sama Miftah, karena dulu saya pernah ke Amerika, persis di tengah-tengah bulan puasa. Dan waktu itu musim summer, musim panas yang bukan main. Saya baru datang, belum tahu gimana juga, jadwalnya nggak tahu. Jadi setengah bulan saya tidak puasa, dan saya tinggal di asrama. Sebagian sebetulnya sudah saya ganti pada musim dingin. Kebetulan musim dingin harinya pendek. Jadi bulan puasanya, karena musim panas saya tidak puasa, musim dingin saya puasa. Dasar Gusti Allah teawelas as. Jadi kasihnya waktu yang pendek. Tapi ada juga ini yang belum sempat saya tebus dan saya amanatkan kepada Miftah untuk mengkodok puasa saya. Mungkin kalau saya sakit dan saya tidak sempat sholat juga, saya minta anak saya mengkodokkan sholat saya. Karena itu utang saya kepada Allah. Utang kepada manusia saja mesti dibayar oleh anak-anaknya, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya tentang kodok sholat. Bahkan ada orang yang datang terlambat ke masjid pada waktu subuh, sehingga dia tidak sempat sholat qobla subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah menyaksikan dia sholat lagi. Kata Rasulullah, sholat apa kamu? Saya mengganti yang tadi ya Rasulullah, saya tidak sempat sholat fajar. Ya teruskan, kata Rasulullah. Jadi boleh tuh ganti, mengkodok. Bahkan sholat sunat aja boleh dikodok. Apakah ruh seseorang bisa terus melihat apa yang terjadi di dunia, atau ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya. Kapan saja dia memesan kepada Tuhan atau kepada para malaikatnya untuk menjenguk orang yang ada di dunia ini. Ada beberapa orang diberi kesempatan menjenguk di dunia ini. Ustaz, misalnya Ustaz bikin tafsir Ahlul Bait Syiah seperti Pak Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbah. Mungkinkah? Mungkin sekali. Sudah doakan saya, semoga saya panjang umur dan baru meninggal setelah menyelesaikan tafsir itu. Karena itu tafsirnya saya tangguh-tangguhkan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih, kalau seorang itu punya cita-cita yang mulia, Tuhan akan panjangkan usianya sampai dia bisa mewujudkan cita-citanya yang mulia itu. Jadi saya memang bercita-cita membuat tafsir. Mohon diceritakan sejarah amalan 80 ayat yang dibaca pada kajian malam Rabu. Ustadz Ali sudah menerbitkan itu, keutamaan 80 ayat berdasarkan hadis-hadis. Baca saja itu hadis-hadisnya. Kenapa ada siksa kubur padahal belum ada hisab, hari perhitungan amal? Nah, ini jawabnya, mudah-mudahan saya bisa singkat. Kita ini adalah anak-anak kecil yang dilepaskan oleh Tuhan di halaman dunia ini. Lalu kita bermain-main di dunia ini sampai kita lupa ke rumah kita, dan ibu kita sudah memanggil-manggil kita. Ittabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Pulanglah kamu kepadaku, ikuti orang-orang yang pulang kepadaku. Ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu kembali kepadaku, pulang nak, pulang. Tapi kita asik bermain kotor. Tapi karena Tuhan Maha Pengasih, kita dianjurkan sebelum pulang itu kita bersihkan dulu diri kita itu. Ada orang yang membersihkan dirinya dengan amal soleh, sisa umurnya dia pakai untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Dia membersihkan dirinya, tapi itu aja belum tentu bersih. Tuhan bersihkan juga dengan berbagai musibat. Jadi kalau saudara banyak dosa dan itu mengotori roh saudara, Tuhan kirimkan pembersih itu, yaitu musibat.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin ditimpa kepayahan, kesulitan, kesusahan kecuali menjadi penghapus terhadap dosa-dosa, dibersihkan dengan musibah. Ada yang kembali kepada Allah itu mati, belum juga bersih itu. Jadi dia dibersihkan dalam penderitaan sakratul maut. Kemudian dia memasuki alam barzah. Kalau belum bersih juga, dia dibersihkan, kata Ibnul Qayyim, oleh 5 hal. Tapi karena waktu tidak cukup, saya hanya menyebut 2 hal saja. Dia dibersihkan pertama dari doa-doa orang yang masih hidup, dari amal-amal soleh yang disedekahkan oleh anak-anaknya kepada orang tuanya, atau oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Misal kalau saudara nanti saya meninggal dunia, saudara bersedekah atas nama saya, maka itu sedekah saudara diantarkan kepada saya di alam malakut, menjadi pembersih dari dosa-dosa saya. Kalau kita meninggalkan amal jariah, amal yang terus dimanfaatkan oleh umat manusia sepeninggal kita, maka itu amal-amal itu akan diantarkan kepada kita terus menerus sebagai pembersih dosa-dosa kita. Kalau itu juga belum bersih juga, ada siksa kubur. Nah, siksa kubur itu hanyalah pembersih dari dosa-dosa kita. Udah disiksa kubur, tetap aja dosanya karena kebanyakan banget sih, hampir setiap hari berbuat dosa. Akhirnya memasuki alam kiamat, dan dia dibersihkan dengan penderitaan pada hari kiamat, sebagaimana dosa dibersihkan di dunia ini dengan penderitaan musibat. Kalau itu juga tidak bersih lagi, kata orang Arab, ada peribahasa Arab itu, akhirud dawa al-kay. Orang Arab itu punya kebiasaan mengobati orang pakai besi yang dipanaskan, kemudian dikenakan kepada telapak kaki kita, besi itu. Dulu di jemaah saya di Jakarta, ada seorang Habib dari Kalimantan mengobati orang dengan K. Ibu-ibu udah diobati itu, tinggal giliran saya ustadznya. Saya bilang enggak. Saya lihat itu juga sampai melepuh kulitnya ke atas itu, dan tidak tahu apa sembuh atau tidak. Sampai orang Arab berkata, akhirud da al-K, akhirud dawa al-K, obat yang terakhir itu pakai api. Nah, nanti kita juga kalau sudah tidak bisa disembuhkan dengan derita hari kiamat, ya akhirnya dicemplungkan ke neraka. Itu akhirud dawa. Tapi tetap aja neraka pun tidak cukup untuk membersihkan dosa-dosanya. Maka harapan kita yang terakhir adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun syafaat itu bisa berlangsung jauh sebelumnya, sehingga kita tidak diobati dengan kay itu, kita bisa langsung surga. Kepercayaan saya, dan boleh jadi saudara membantahnya, semua kita ini pada akhirnya masuk surga. Semua akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita meninggal dunia seperti ibu, kita akan dibersihkan. Sebelum kita berlabuh dalam pangkuan kasih sayang ibu, ibu kita akan membersihkan daki-daki di dalam tubuh kita. Begitu juga Tuhan. Sebelum kita berbaring di pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus dibersihkan dulu. Pembersihan itu disebut tamhiyos. Bagaimana cara menjelaskan tentang tawasul, tabaruk, dan ziarah kepada orang yang menganggap hal itu sebagai perbuatan musyrik? Saya beri penjelasan sederhana. Tawasul artinya meminta doa. Tawasul itu meminta doa. Sekali lagi, tawasul meminta doa. Kalau saudara mau pergi umroh, saudara kumpulkan tetangga, saudara minta doa, itu namanya tawasul. Sekarang kita minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa Nabi pasti diijabah. Itu tawasul namanya. Kenapa disebut musyrik? Saya juga pernah tanya, kenapa minta doa kepada Nabi disebut musyrik? Kata mereka, karena Nabi sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita minta doa kepada yang masih hidup, seperti mau umroh, minta doa sama Pak RT, itu tidak musyrik. Karena apa? Karena Pak RT jabatannya rendah, Nabi kan jabatannya tinggi. Jadi kalau tawasul kepada yang rendah boleh.
karena Pak RT masih hidup, jadi dia bisa mendoakan. Sementara Nabi sudah meninggal dunia, jadi tidak bisa mendoakan. Dari mana kamu tahu bahwa Nabi tidak bisa mendoakan? Penghinaan itu bisa dihukum mati kalau di Pakistan. Menghina Nabi, masa Pak RT bisa mendoakan, Nabi tidak? Dan Nabi jangan dianggap yang kita mintai doa Nabi dan para imam itu sudah meninggal. Mereka masih tetap hidup. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka masih tetap hidup dan masih bisa mendoakan. Kenapa yang menjalankan hadis Nabi untuk ziarah ke kubur itu dianggap musyrik? Tabaruk, mengambil berkah. Mengambil berkah itu kita saja berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Tuhan, berkatilah dari rezeki itu. Itu rezeki aja bisa kita ambil berkah. Apalagi orang. Bagaimana sejarah tahlilan? Karena bagi yang menganggap tahlilan adalah bid'ah, bahwa tahlilan adalah ritual Hindu. Orang Hindu tidak pernah ada tahlilan. Saya juga heran kenapa tahlilan disebut Hindu. Saya dulu di Muhammadiyah, dan kerjaan saya memang mengatakan tahlilan itu tradisi Hindu. Tapi itu dulu waktu saya masih kecil dan belum pernah kenal sama orang Hindu. Sekarang saya udah kenal orang Hindu. Nah, ada itu tahlilan, boleh tanya. Di orang Hindu ada tahlilan. Terakhir ya, kita mulai dengan mengirimkan doa, dengan menghadiahkan amal-amal kita pada hari ini untuk orang-orang yang kita cintai, yang telah mendahului kita ke alam barzakh, wabil khusus kepada hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal a'immatit thayyibin at-tahirin, wal mujahidin al-mukhlisin, wal ulama'il 'amilin. Syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.